Jadi masyarakat kan sekarang seolah-olah nyong sing penting milih tok Mas Bangkit. Wis rampung tugasku nyong the bidding siji milih rampung, malah kadang-kadang ora wit ora bos. Nah, gitu kan. Iya kan? Ora wit ora bos nek jere enek isi biru, isi owah, anggar sing abang ora obah. Nah, itu kan Oke, kembali lagi di Speak Sana Speak Sini. Ya, aku pokoknya lagi Gecko gawe Gecko. Setelah kemarin main ke banyak tempat, sekarang main ke sebuah tempat yang jadi pusat perhatian di tahun 2020. Bawaslu Purbalingga. pusat perhatian ya. Ramai loh Mas. Nah, kali ini aku mau nyepik salah satu apa? Komisioner Ya. Salah satu komisioner di Bawaslu Purbalingga, Mas Joko Prabowo. Ya, Sehat Mas. Alhamdulillah Mas Bangkit. Izin apa ya? Jenengan tidak bermasker, saya juga lepas masker. Oke, siap. Tapi insya Allah aman semuanya. Wis vaksin pindho lho, gak sik dawae. Pada baik berarti. Aku ya duwe sertifikat kartu vaksinnya. Oke, nggih. Mohon izin Mas Bangkit. Ya. Bawaslu selama pemilu nganggur Mas. Waduh, ini pertanyaannya nih. Baru ketemu langsung pertanyaan menyodok. Enggak, Mas Bangkit. Jadi tentunya karena Bawaslu kan lembaga permanen. Bukan berarti ketika tahapan pemilu atau pilkada tidak ada tahapan Bawaslu nganggur. Ya. Tentu tidak. Nek aku nganggur berarti aku mangan gaji buta, Pak Bangkit. Kerennya gitu. Jadi Bawaslu tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Intinya itu tetap nyambut gawe. Buktinya hari ini saya kedatangan tamu Mas Bangkit, teman lama. Saya dulu kenal beliau kan di media cetak ya. Jadi ini sudah merambah ke media yang lain karena sudah milenial. Eranya milenial kan. Milenial. Iya. Tadi tetap kerja. Intinya begitu. Tetap melaksanakan fungsi-fungsi baik pengawasan, pencegahan ataupun penindakan. Memang kalau penindakan orang tahapan sih apa sih ditindak ya. Tapi paling tidak melakukan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan proses-proses itu menuju pemilu 2024. Pengawasan apa? Kan ada Mas satu tahapan. Awas-awas ini. Nah, ya. Sekarang kan masih ada satu tahap kegiatan ya yang namanya pemutahiran data pemilih yang data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh teman-teman penyelenggara teknis, dalam hal ini KPU. Ya. Nah, kami melalui koordinasi pengawasan atau teman-teman komisioner yang lain dan staf juga mengawasi proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Biar untuk data pemilihnya itu istilahnya juga nanti 2024 lebih baik, tentunya lebih akurat lah. Orang permasalahan data pemilih baik kan seperti itu. Sabun pemilu mesti ada masalah calon pemilih. Ya, betul. Mas Majuman ya siap ya wis cedek wis. Nah, Mas sebelum ngomong 2024 dan agenda yang lain, aku pengen ngobrol. Mungkin publik juga pengen tahu soal sebenarnya pilkada kita 2020 ya. Iya, kemarin. Dengan proses yang sangat luar biasa lah. Energinya besar banget di tengah pandemi, di tengah kekhawatiran banyak hal. Kita ngomong sedikit evaluasi lah. Dalam kacamata Bawaslu sendiri, pilkada kemarin gimana? Iya. Kalau tentunya dalam kacamata Bawaslu, karena kita kan tetap tadi kembali saya sampaikan, ketika melakukan tugas-tugas pengawasan, tugas-tugas pencegahan dan tugas-tugas penindakan, tentunya dilampahkan banyak sekali dinamikanya. Tapi ya alhamdulillah proses selama tahapan ya dimulai dari pemutaran data pemilih, kemudian juga pencalonan, penetapan calon, kampanye, sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sampai dengan penetapan calon, istilahnya kan penetapan calon terpilih maksud saya. Kita secara umum ya berjalan dengan
saya bilang ya lancar, walaupun riak-riaknya tentunya wong namanya demokrasi, apalagi pilkada kan politik lokal, nganang eneh wong kenal, nganang eneh yo. Nah, intinya seperti itu. Jadi ya secara keseluruhan proses pilkada di Kabupaten Purbalingga telah berjalan dengan lancar, aman, tertib, damai. Tentunya ya yang demokrasi yang bermartabat. Walaupun tadi saya sampaikan di awal ya ada kami bilang riak-riak itu bagian daripada dinamika. Tentunya kita akan menyelesaikan dinamikanya kembali lagi karena Bawaslu bekerja secara regulasi ya, secara aturan tentunya dinamika itu akan diselesaikan sesuai mekanisme, ketentuan, aturan atau peraturan yang berlaku. Itu Mas Pangget. Temuan kemudian laporan banyak Mas? Ya. Di Pilkada 2020 mungkin di Purbalingga salah satu dari 21 kabupaten kota ya yang ada pilkada, mungkin dinamikanya yang cukup anget lah bahasanya, yang anget, wong Purbalingga kan anget gitu ya, anget. Ya ada kurang lebih 30 dugaan pelanggaran kasus lah bahasanya seperti itu untuk mudah, baik itu dari laporan masyarakat atau pemantau pemilu, tim peserta tim pelaksana kampanye ya atau tim peserta dalam hari ini pasangan calon, ataupun yang melalui temuan daripada jajaran Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Itu kurang lebihnya segitu Mas Bangkit. Tapi kan biasanya 30 kasus saja. Tadi saya sampaikan ada 6 pelanggaran, dugaan pelanggaran administrasi pemilu ya, karena pelanggaran kan jenisnya bermacam-macam ini Mas Bangkit. Dari yang awam kan Bawaslu merekomendasikan mungkin dugaan pelanggaran administrasi pemilu, tata cara prosedur itu kan administrasi. Kemudian pelanggaran yang biasanya agak masyarakat kenal kan taunya pidana pemilu kan gitu, pidana pemilu atau pemilihan itu. Kemudian pelanggaran kode etik ya, karena kita bekerja juga dibatasi oleh norma ya terkait sumpah dan janji kan harus berkode etik. Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran terkait pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Itu perundang-undang lainnya kan banyak yang bukan menjadi kewenangan Bawaslu kan. Bawaslu normanya ya nek melanggar undang-undang pilkada atau pemilu itu kita yang baik administrasi, tapi kan yang melanggar undang-undang yang lain tentunya kan Bawaslu sesuai kewenangannya akan merekomendasikan atau meneruskan dugaan pelanggaran tersebut. Itu dugaan yang netralitas ASN ya, atau yang lainnya ya. Itu banyak ya. Salah satunya itu kalau kemarin kan ada ya istilahnya nek dugaan pelanggaran terhadap undang-undang IT. Kemarin kan ada ya yang penyebaran video, kemudian ada konten-konten lah di medsos yang memang bukan kewenangan Bawaslu, dalam hal ini bukan pidana pemilu. Tentunya kita akan meneruskan atau menyampaikan dalam hal ini kepada pelapor, bisa Bu ini kok bukan kaitannya pidana pemilu, silahkan ini karena kaitannya dengan pelanggaran undang-undang ITE, prosesnya di kepolisian kan seperti itu. Mas, dari sekian banyak itu berapa persen yang kemudian benar-benar jadi pelanggaran Mas? Ya, saya buka bukunya ini, bukunya. Sebetulnya sih ingat, cuma biar nggak salah karena saya di Humas ini kan kebetulan saya divisi hukum Humas Datin. Jadi informasi yang dikuasai Bawaslu kan tidak hanya informasi tentang kaitan hukum saja. Saya sampaikan ini kan kaitannya data penanganan pelanggaran. Ya tadi pertanyaan Mas Bangkit, berapa sih dari 30 kasus itu yang ditangani Bawaslu, kemudian ending prosesnya seperti apa ya. Jadi tadi yang pelanggaran administrasi itu ada 6 yang tentunya sudah diproses oleh Bawaslu. Karena produk hukumnya Bawaslu ketika menemukan ataupun mendapatkan laporan kaitannya dugaan pelanggaran administrasi kan melalui proses kajian dulu kajian, kemudian terpenuhi tidak ini baik laporan atau temuan terkait syarat formil atau materialnya, baru kita meneruskan oh ini pelanggaran administrasi katakanlah itu. Yang 6 ini kita sudah rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga dan rekomendasinya bahasa hukumnya sudah ditindaklanjuti kan seperti itu yang administrasi. Kemudian pelanggaran tadi berapa sih yang dugaan pelanggaran pidana pemilu dari 30 itu ada 17 Mas. Jadi cukup banyak ya, 17 kasus. Biasanya kan satu kasus terlapornya tidak hanya satu orang ya, bisa juga melibatkan nyun sewu, terlapornya mungkin satu tapi saksinya beberapa orang.
Mungkin kayak tadi Mas Bangkit, madan anget, madan rame Bawaslu, tahapan kan rame nang kantor Bawaslu, anak apa ini kan seperti itu lah. Ya sebagian dari itu yang terjadi seperti itu. Jadi ketika 17 kasus ini yang menyangkut pidana pemilu, tentunya di Bawaslu kan ada yang namanya sentra penanganan hukum terpadu, ya sebagai bentuk wadah ya untuk menangani yang terkait dugaan pidana pemilu. Kan ketika dugaan pidana pemilu ketika baru temuan atau laporan kan proses awalnya di Bawaslu nih Mas Bangkit. Di Bawaslu kemudian dikaji dulu, dikaji tadi awal biasa apakah terpenuhi syarat formil materialnya atau dulu. Kemudian oh ini dugaan pidana pemilu. Kalau dugaan pidana pemilu kan ini sudah di proses awal sudah bisa dengan teman-teman Gakumdu baik kejaksaan ataupun kepolisian mendampingi. Nah kita di divisi penanganan pelanggaran di proses awal ini nanti mengundang pelapor, terlapor, kemudian termasuk saksi-saksinya. Nah ini di proses itu apakah terpenuhi tadi syarat formil material. Kalau terpenuhi dua-duanya, syarat formil material kemudian ditemukan 2 alat bukti yang cukup, ya tentu mekanismenya akan berjalan lah sesuai dengan prosedur seperti itu Mas Bangkit. Berarti kemarin itu saya sedikit ingat itu sempat ramai di medsos banyak pelaporan money politik sampai di video sampai diantar ke kantor Bawaslu. Itu ramai. Itu tidak semuanya terus langsung masuk ke ranah hukum. Dan bukan karena Bawaslu orang apa-apa ya? Oh bukan. Percuma lapor Bawaslu gitu. Ya itu yang perlu kami jelaskan ini ke publik di kegiatannya Mas Bangkit ini. Saya kira sangat baik ini ya, walaupun ngobrol santai, speak sana speak sini, ngobrolin wong pilkada wis rampung apa itu kan, tapi kan ini saya kira sangat bagus untuk masyarakat biar salah satunya adalah memberikan pendidikan politik dan demokrasi. Itu tadi yang ditanyakan Mas Bangkit, memang betul ketika ada laporan atau temuan ya dugaan pelanggaran. Kalau kemarin kan kalau Mas Bangkit melihat yang di video mungkin di medsos ya, ada yang datang ke kantor kecamatan, ada yang ke kantor kabupaten. Yang jelas jajaran kami selama pilkada kemarin bukannya tidak ngapa-ngapa ya, mesti ditangani lah, diproses. Cuma kembali lagi kalau mekanisme laporan lewat Panwas Kecamatan, tentu proses awalnya di Panwas Kecamatan dulu, karena proses menerima laporan kan tidak hanya di Bawaslu ya. Tentunya akan ditangani sesuai prosedur mekanisme penanganan pelanggaran. Termasuk yang di Bawaslu Kabupaten, kita juga yang datang ke sini kan malam hari H sampai dengan pasca hari H juga masih banyak yang datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Ya tadi saya sampaikan banyaknya pelapor, banyaknya dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu bukan tidak ditangani, ya kita tetap tangani, kita profesional sesuai mekanisme yang ada. Memang kadang-kadang masyarakat kok di nang Bawaslu percuma lah orang anak endingnya kayak gitu kan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke publik. Sebetulnya endingnya apapun itu adalah melalui proses mekanisme ya. Kayak tadi saya sebutkan pelanggaran administrasi, memang kewenangan kita hanya merekomendasikan. Kalau administrasi kan tata cara prosedur. Rekomendasinya kalau di tingkat kabupaten ya ke KPU ya, kabupaten kota. Kemudian di tingkat kecamatan mungkin prosedur tadi ke PPK lah, panitia pemilihan kecamatan. Termasuk mungkin temuan atau laporan di tingkat desa kaitannya administrasi kan ke PPS lah. Ini tadi kalau pidana pemilu memang di kecamatan kan tidak ada gakumdunya Mas. Ya otomatis mereka akan biasanya kalau setelah temuan itu bisa diteruskan atau ditindaklanjuti disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kota ya, khususnya di Purbalingga Kabupaten ya, di Bawaslu Kabupaten Kota ini yang ada gakumdunya ya, diproses Mas. Kemarin kan banyak ya orang berbondong-bondong kita manggil, katakanlah di desa Tangkisan saya sebut gitu loh, banyak orang yang datang ke sini kita panggil ya, kita klarifikasi, kita mintai keterangan untuk tadi membuat satu peristiwa laporan atau temuan itu bahasa gampangannya ya terang benderang ya kan, ya publik kan taunya oh ini ada video seperti ini, video HP cukup. Itu ternyata kan kalau bahasa hukum tidak cukup seperti itu. Katakanlah orang datang banyak sekali tapi kaitannya dengan kesaksian dari orang sekian banyak itu yang benar-benar melihat mendengar ya harus 2 orang saksi. Siji bae dari ada puluhan orang yang datang melihat peristiwanya saja tidak tahu
apakah bisa dijadikan saksi? Saya kira kan ya itu. Jadi orang bisa bahasa Banyumas ini adol jere kulak ndean. Iya itu Mas Bangkit itu adol jere kulak ndean. Siap. Mas, pilkada kemarin itu kan sempat disebut sebagai pembelajaran di pilkada 2024 kemungkinan serentak kita kan enggak cuma pilkada ya. Iya, pemilu terpilek pilpres gitu. Legislatif dan sejenisnya. Itu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bercermin kemarin, tantangan kita di 2024 itu apa, Mas? Ya, begini Mas Bangkit, mungkin sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat luas. Undang-undang pemilu, baik undang-undang pemilu ya 7 tahun 2017, termasuk undang-undang pilkada atau pemilihan ya undang-undang 10 2016, ini kan sudah gampangan keputusannya pemerintah, DPR RI, penyelenggara dalam hal ini termasuk KPU ya, Bawaslu sudah bersepakat. Pemerintah sudah menentukan bahwa undang-undangnya orang dirubah, itu satu dulu perlu dipahami ya. Berarti mau tidak mau kan akan ada pemilu serentak dan pilkada serentak di tahun yang sama, di tahun 2024. Nah, kalau kita belajar dari 2023 tadi kalau saya sampai 2020 yang pilkada itu dinamikanya kan sangat kompleks lah. Karena proses kemarin saja dari 2019 ke 20 kan agak panjang ya, agak panjang lah. Ini 2024 kemarin ini yang belum disepakati ya, karena hari dan tanggal waktunya walaupun kewenangan daripada KPU Republik Indonesia sampai hari ini kan belum deal. Ya, kemarin wacana yang disampaikan kan mungkin pemilu legislatif ataupun pil presidennya kan dilaksanakan di bulan Februari. Ya kan. Kemudian pilkadanya di bulan November. Nah, hal ini tentunya bagi penyelenggara pemilu, wong kemarin saja yang jedanya ada saja dinamikanya nih ya, karena proses berhimpitan tentunya bagi penyelenggara pemilu saya bilang ya abot gitu ya. Ya harapannya sih ini dari proses ini tadi menjawab pertanyaan Mas Bangkit yang awal, Bawaslu ngapain bae nganggur metekur bahasanya gitu. Kan bukan nganggur metekur ini bahasanya gitu. Ini tetap berproses memberikan pendidikan politik dan demokrasi termasuk persiapan itu. Pengawasannya kan masih jalan, ini memang tahapannya baru terkait tadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu kan sangat penting ya, dari pemilu ke pemilu atau pilkada ke pilkada biasanya ya di tahapan ini ada potensi permasalahan nih. Harapan kita di 2024 data pemilihnya clear, kemudian hal yang sedang kita ikhtiarkan bahasanya kan gitu Mas Bangkit, tidak ada laporan-laporan terkait politik uang lah, masyarakat, penyelenggara, peserta betul-betul memahami, khususnya ini peserta ya dan masyarakat sadar. Nek pilkada kan pasalnya jelas, pemberi dan penerima ada sanksinya. Namun sampai saat ini nyun sewu lah, bahasa isunya kan anak Bawaslu, orang anak Bawaslu, politik uang tetap terjadi. Nah, terus ngapain? Nek saya diam saja nggak bekerja, Mas Bangkit Pak Joko mangan gaji buta, kayak orang apa-ngapa nyambet gawe dibayar negara. Tapi kita terus berikhtiar. Sampai hari ini pun Bawaslu melakukan kegiatan ya, pengembangan, ada yang namanya desa pengawasan, kemudian ada yang juga yang namanya desa anti politik uang. Ya, ini sebagai bentuk ikhtiar. Harapannya kendala-kendala permasalahan di pilkada 2020 ya mengurangilah potensi masalah, potensi sengketa ataupun hal-hal yang lain di pemilu atau pilkada 2024 yang dimungkinkan sangat berhimpitan. Itu sebagai penyelenggara pemilu, kalau saya kan prajurit nih Mas Bangkit, mau bulan Februari November nek orang pemerintah sudah hari itu saya harus siap jalan, nggak boleh orang siap aku nek orang siap ya mungkin banyak teman-teman yang lain yang siap kan gitu. Gitu, okay. Desa pengawasan politik uang ya. Itu di Purbalingga banyak Mas. Ya. Jadi sudah ada beberapa. Jadi untuk mengingat ya bahwa tadi saya sampaikan kan ikhtiar. Sebetulnya sejak 2019 kita sudah melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah kalau di Purbalingga dikenal dengan Desantiku, Desa Anti Politik Uang. Dulu ngawali kita di Desa Balai Raksa, Kabupaten Purbalingga. Ngawali mencanangkan Desa Balai Raksa sebagai Desa Anti Politik Uang. Tentunya ini kan tadi Mas Bangkit ada berapa? Kalau kita kan bekerja sesuai dengan apa ya, nyun sewu di samping anggaran,
di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan non budgeter, non anggaran ya. Kalau sesuai dengan rencana kegiatan itu ada 8 desa pengawasan dan 8 juga desa anti politik uang. Nah ini saya baca ini Mas Bangkit, saya buka ke PKN. Desane nyong mlebu gitu. Nah ini Mas Bangkit ini harus ditanyakan warga negara mana sekarang, desa mana ini. Ya, salah satu mungkin kalau Mas Bangkit sih warga Bobotsari itu, alhamdulillah untuk desa Bobotsarinya sudah dicanangkan sebagai desa anti politik uang ya. Kita sudah meluncing salah satunya untuk desa politik uang, ada desa Bobotsari ya. Kemudian desa Sirau di ujung sana yang kemarin longsor itu, yang kesananya saja juga sulit ya. Yang Yunsewu ya sebetulnya sekarang sudah dijangkau, tantangannya ya di desa Sirau yang terpencil pun kita istilahnya sosialisasi juga dari pinggir, bergerilya juga dari pinggir, itulah bergerilya ya itu Jenderal Sudirman, kita harus contoh itu. Kemudian ini disebut desa Balai Raksa, salah satu yang ngawali. Kemudian desa Karangmalang di wilayah Purbalingga Utara ya. Kemudian di sini selatan desa Kedung Legok, kemudian desa Candiwulan Kutasari, kemudian desa Tangkisan di Kecamatan Mrebet, kemudian di Kaligondang desa Sidanegara, kemudian Kejobong ini barusan kemarin ini desa Nangkot, dan yang akan belum dilaksanakan ini insya Allah monggo nek Mas Bangkit mau ikut bergabung ya diperbolehkan, atau syukur mau meliput ya boleh. Itu nanti tanggal 6 besok November, berarti hari Sabtu di desa Kelapa Sawit Kecamatan Kalimanah ya. Yang lebih dekat kan dekat ini kalau ke situ. Kalau orang kota kan dekat, nanti kita bisa bersua lagi, ngobrol-ngobrol tentang ikhtiar kita ini yang desa anti money politik. Kemudian yang desa pengawasan ini ada desa Bandingan ya. Di Kejobong, ya. Desa Ponjen, jenengan yang kemarin ngeblok UMKM di atas sana, saya juga monitor itu, ada kelihatan ya Mas Bangkit. Ya, ini nanti syukur bisa ini kolaborasi bagus kan, bisa disampaikan juga dengan penggiat wisata. Nah, namanya ini ya bahasa kita kerennya kan perang kayaknya, perang melawan politik uang lah istilahnya. Ini bisa disampaikan juga di teman-teman penggiat wisata UMKM, saya kira kan juga kelompok sasaran juga ya. Cuma kan kalau melihat anggaran aku urung tekan ngono kabeh gitu loh. Carane arep nguyai 239 desa kan belum bisa semua. Tentunya kita bertahap lah, step by step. Ini juga nanti kami ceritakan riwayatnya gitu desa-desa ini. Kemudian desa Ponjen sudah, Pengalusan, Mrebet ini sudah. Kemudian ini yang dari pinggir ujung sana di Kecamatan Rembang, desa Gunung Wulet yang Curug Panyatan, kami juga sudah sampai ke sana. Kemudian kemarin di desa Karanganyar, tempat kelahiran saya tapi lain desanya ya, tapi ke sana. Kemudian Kembaran Kulon barusan kemarin, dan yang terakhir ini desa pengawasan yang akan kita laksanakan ini monggo juga bisa dihadiri, desa Kajongan tanggal 10 November Bojongsari. Nah ini dari desa ini kalau kita hitung nanti ada ini desa anti politik uang sudah ada 10, kemudian desa pengawasan ada 7, insya Allah ada 17 ya, sudah cukup lumayan walaupun prosentasinya dari 239 desa kelurahan kan masih jauh. Nah inilah proses menuju 2024. Jadi menjawab orang nganggur Mas, masih ada di ikhtiar kegiatan yang dilaksanakan. Siap. Itu Mas Bangkit. Nah, berarti desa ini didorong untuk berperan aktif menghadapi isu terutama money politik. Ya. Sebetulnya kalau memang desa anti politik uang lebih spesifik kan tentang bagaimana melawan politik uang. Namun substansi besarnya adalah baik desa pengawasan ataupun desa anti politik uang kan secara makro kita mendorong partisipasi masyarakat secara langsung ya. Yang diawali tentunya karena yang namanya desa atau kelurahan kan mesti punya struktur pemerintahan. Berarti membangun komitmen dulu Mas. Komitmen dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait. Ya, istilahnya ada MOU awal dengan kepala desa, BPD, LKMG, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas, OKP, elemen-elemen ya kalau di desa kan
kelompok-kelompok ibu-ibu ya, pengajian, kelompok-kelompok yang lain termasuk Pok Darwis juga kita ada yang desa itu. Ya kita ajak bersama-sama untuk terlibat secara aktif. Kalau pengawasan kan bukan desanya yang diawasi kan, maksudnya mengajak tadi kelompok masyarakat untuk aktif bersama-sama melakukan pengawasan. Jadi masyarakat kan sekarang seolah-olah nyong sing penting milih tok Mas Bangkit. Wis rampung tugasku nyong the bidding siji milih rampung, malah kadang-kadang ora wit ora bos. Nah, gitu kan. Iya kan? Ora wit ora bos. Nek jere enek isi biru, isi owah, anggar sing abang ora obah. Nah, itu kan isu-isu yang nyun sewu memang terjadi ya di masyarakat, dan tentunya Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh diam ya, ikhtiar Mas, terus menerus, karena untuk melawan politik uang atau menghilangkan itu kan tidak hanya menjadi kewenangan Bawaslu saja, tentunya tadi elemen masyarakat. Saya yakin pemerintah desanya bahasanya dengan elemen masyarakatnya, termasuk masyarakatnya seeyuk saeko proyo apa ya Mas Bangkit. Nah, lubis kuntul baris bareng-bareng untuk melakukan tadi pengawasan kan semua tahapan ya. Jadi orang milih tok lah. Tahapan pemilih kan masyarakat punya hak. Aku urung terdaftar ini, kemana saya harus komplain? Apa langsung ke kantor Bawaslu kayak gitu. Kalau ada tahapan kan ada pengawas desa bisa, pengawas kecamatan ya, ada penyelenggara teknisnya juga, ada PPS, KPS bisa. Ini sekarang orang tahapan pemutaran data pemilih kan kemana kan, bisanya ke Bawaslu yang ada kantornya lah itu atau ke KPU lah. Ini memaksimalkan peran-peran itu. Jadi di tahapan, semua tahapan sini daftar pemilih sudah mulai masyarakat dididik sadar, dididik paham lah gitu. Tapi Mas, kita ngomong efektivitas itu kan program kalau buat publik mungkin udah program biasa lah. Orang sesuatu yang memang bisa mengkontrol money politik, karena memang money politik berat hilang kan di kultur, apalagi kemarin pandemi dan efeknya sampai sekarang banyak banget gitu. Nah, kalau mau efektivitas takarannya apa? Ya, kalau melihat efektivitas tentunya parameternya banyak ya. Saya kira menurut kami banyak. Kalau hanya melihat efektivitas atau tidak, ini kan pemilu nanti ada 2024 ya, baik pilkada atau apa. Maksudnya saya bahasa ikhtiar nyong gue ngesuk kan bisa dinilai ngesuk nih 2024. Esi anamane politik apa ora, ya kan masih terjadi apa tidak. Tentunya memang kalau hanya nyun sewu hanya prosedural saja saya kira ya belum maksimal. Nah, saya bilang efektif apa tidak ya proses lah Mas Bangkit, perlu proses ya, maksimal apa tidak. Nah ini proses ini yang tentunya bagi kami apa ya, ya butuh, kalau dibilang orang efektif kan harus ada terobosan ini, upaya lain. Tentunya sebetulnya Bawaslu ya tidak hanya yang itu tadi, kenapa kita menggandeng loh Mas Bangkit, biar efektif salah satunya menggandeng Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. Kita sudah ada MOU dengan Dinpermasdes, kemudian dengan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga. Tujuannya apa? Biar tidak kegiatan yang kita laksanakan hari ini, katakanlah ini besok kita pencanangan desa anti money politik di Kelapa Sawit, wis ditanyakan, dikumpulkan orangnya juga terbatas. Pandemi kan terbatas Mas Bangkit. Saya tidak berani ngundang orang banyak-banyak. Bukan masalah sangunya saja, memang ketentuan kan memang sangat terbatas, hanya 20 orang. Nah, bagaimana mengefektifkan itu wong 20 kon menyebarkan isu seperti ini, jangan-jangan ketika acara yes pulang wis kelalen. Nah, ini yang sedang kita dorong, maksudnya dengan pemerintah desa atau stakeholder terkait, istilahnya pendidikan politik dan demokrasi juga bukan hanya kewenangan lembaga penyelenggara teks Bawaslu, pemerintah juga punya kewenangan. Karena pemerintah juga bisa menganggarkan Mas pendidikan politik masyarakat. Ya kita diundang narasumber di sana orang dibayar apa wong tadi tusi menggugurkan kewajiban dibayar negara, masa konsosialisasi sepanjang ada surat, ada pemberitahuan di 239 desa kita siap, termasuk teman-teman KPU tentunya itu Mas Bangkit. Ya berusaha lebih efektif, lebih bisa maksimal. Dengan ini termasuk ini ada acara Mas Bangkit, saya terima kasih. Ini kan untuk memaksimalkan efektivitas era-era sekarang kan sudah milenial lah, digitalisasi juga, IT juga berkembang sangat pesat, yaitu menggunakan medium-medium yang lain. Salah satunya saya diajak Mas Bangkit ya siap kayak gitu kan. Ya walaupun kopinya kopi kendel orang apa-apa, saya harus siap sebagai penyelenggara gitu Mas Bangkit. Oke, siap. Makasih Mas Jowo, ini waktunya luar biasa. Mungkin pilkada kesannya masih jauh, 2 tahun lagi gitu. Tapi pada dasarnya penyiapannya jauh lebih konkret karena pergudukan luar biasa. Mas Bangkit kemarin ingat nggak ketika mau menikah
Persiapannya berapa bulan saya tanya aja. Iya kan, barang gawe bae segitu, apalagi pemilu Mas. Iya kan, pemilu yang pemilune bae nek dulu umpamanya 5 surat suara saja gitu kan, masyarakat membedakan sing warnane plerete hijau, biru, kuning, abang dan lain sebagainya, butuh proses. Apalagi ini yang menurut kami ini tantangan dan sekaligus bagaimana penyelenggara pemilu itu bahasanya harus siap Mas. Nek pemerintah gedok mepet orang mepet Pak Joko selama jenengan masa jabatannya masih menjabat di Bawaslu kan kita selesai di 2023 ya Agustus kan urung rampung, entah besok siapa lagi kan kita tahu, tapi kita masih duduk di sini masih harus on fire ya Mas. siap harus siap. Persiapan internal Bawaslu akeh banget saya itu ya. Wong KPU saya sudah mulai bergerak, apalagi Bawaslu dengan banyak hal yang harus diawasi. Ya semoga sukses Mas di prosesnya. Mas Bangkit, terima kasih sudah mau rawuh kolaborasi di Bawaslu. Matur nuwun sekali. Semoga sinergi ini tidak selesai karena yang namanya sinergi pengawasan partisipatif itu tidak hanya melibatkan pemerintah saja, seperti panjenengan dari teman-teman media dan yang lain. Apabila nanti gantian kita undang di sini di Kopi Bangganya Bawaslu kan seperti itu. Gitu. Ya kita kan sudah bersinergi dari zaman Pak Maslu. Iya. Kan sinergi tidak boleh terputus, maksudnya sinergi yang baik adalah berkelanjutan. Betul. Itu berkelanjutan selalu bergandengan tangan dengan semua elemen. Karena publik akan tahu kalau teman-teman media, teman-temannya Mas Bangkit dan yang lainnya itu juga ikut membantu mensosialisasikan. Sukses pemilu bukan hanya suksesnya Bawaslu, tapi sukses masyarakat Purbalingga khususnya atau masyarakat Indonesia pada khususnya umumnya kayak gitu. Harus gitu Mas Bangkit. Siap. Oke, thank you Mas. Ya, Mas Bangkit matur nuwun.